Mungkin di Jawa Timur baru di Sampang ini ada studio khusus podcast Keren. yang pasti dikenal dengan sektor. Yang menarik di Basnas Sampang ini walaupun ada di kota paling miskin, tapi Basnas itu secara digital yang pertama ada untuk memudahkan surat menyurat, ada TTI-nya, tanda tangan elektronik. Utamanya yang muslim, Mbak, soalnya kan Iya. jadi dia sekaligus juga melunaskan membayar zakat sekaligus pajak gitu. Kalau dipikir-pikir memang sulit untuk diloloskan karena sebab akan mengurangi pendapatan pemerintah. Iya. Apalagi kondisinya sedang kayak gini, Pak ya. Tidak. Hitung-hitungannya kalau umpamanya masyarakat Sampang semuanya membayarkan zakat itu kira-kira berapa? Ini luar biasa. Selamat datang di Zitalk, media kreasi dan inovasi persembahan dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sampang. Dan di kali ini saya langsung bersama Ketua Basnas Kabupaten Sampang, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Abdul Rauf Al-Hitami. Ya. Biasa dipanggil Rauf. Apa Pak? Kalau anak-anak manggilnya Kiai gitu. Oke, siap. Saya panggil Kiai juga ya, Pak Kiai Rauf. Jadi ini kan terbilang program baru di Basnas ya tentang Zitalk. Saya bilangnya Zitalk. Dan teman-teman tuh bilang ini salah satu idenya Kiai Rauf tentang Basnas Sampang yang inovatif dan kreatif. Itu dapat idenya gimana, Pak? Ya, ini karena kami dibantu oleh teman-teman staf yang begitu cerdas. Pergaulannya dengan anak muda itu ada saja ide-ide kreatif yang muncul dari adik-adik staf itu. Termasuk rencana pembuatan podcast di Basnas. Mungkin di Jawa Timur baru di Sampang ini ada studio khusus podcast. Yang pasti dikenal dengan sektor gitu. Iya. Sektor, iya. Kalau sebelumnya pernah bikin apa, Pak, selain ini? Sebenarnya kami tuh banyak untuk mengenalkan Basnas kepada masyarakat termasuk kalangan muda. Kita pernah membuat film pendek ya? Film pendek itu di sana menceritakan apa Basnas itu, kita sosialisasikan program-program Basnas. Dari pembuatan film itu alhamdulillah banyak kalangan milenial, golongan Gen Z itu sudah mengenal Basnas. Oh, jadi Basnas begitu. Perannya begitu signifikan dalam pengentasan kemiskinan. Ya, soalnya gini juga, Pak. Bagi saya kan Basnas di Sampang itu terbilang baru. Iya. Setelah itu tambah tahun, bagi saya literasi zakat itu malah menurun. Nah, kan perlu kayak media-media tadi. Itu pendekatan yang paling mungkin, Pak, ke teman-teman teman-teman Gen Z. Iya, semua sektor kami upayakan untuk bisa kami lakukan. Kami memang di Basnas kami perintahkan ke adik-adik staf itu silakan berkreasi dan berinovasi. Di era digital ini Basnas juga membuka kantor digital untuk memudahkan para musyaki, para awaniya untuk menyalurkan infak, sedekah dan zakatnya ke kantor Basnas. Kantor digital itu gimana? Kantor digital ya, orang bisa mengakses Basnas Sampang melalui website gitu ya? Websitenya Basnas Sampang itu sudah tahu apa saja yang dilakukan oleh Basnas Sampang. Dan itu berarti kayak hitung-hitungan zakatnya? Ada semua di sana, mulai profilnya Basnas, struktur Basnas, kemudian program-program Basnas apa saja, siapa saja yang dibantu oleh Basnas, dana yang terkumpul dari mana saja di sana bisa diakses di kantor digital Basnas. Dan saya itu kadang mikirnya gini kan, bagi agama Islam gitu, zakat kan terbilangnya harus, Pak. Wajib kan. Bahkan masuk dalam rukun Islam. Rukun Islam. Cuma
kalau saya melihat teman-teman itu kayak zakat itu nggak harus jadinya. Iya, mereka Iya. memang kurang pemahaman tentang pentingnya zakat. Hmm. Pentingnya zakat dikelola oleh suatu badan resmi milik pemerintah. Kalau mereka tahu pentingnya zakat yang dikelola oleh lembaga resmi pemerintah itu, nanti secara perlahan mereka akan menyadari bahwa uang mereka yang dikumpulkan di Basnas itu pemanfaatannya luar biasa. Selama ini kami banyak membantu orang-orang yang terlilit oleh pinjaman yang perorangan yang bunganya besar. Alhamdulillah Basnas bisa membantu dengan memberikan modal usaha yang non profit. Kisaran bantuannya modal usaha dari 1 juta sampai 3 juta. Kalau ini apa mungkin ya teman-teman itu belum tahu para mustahik yang disebutkan di dalam Al-Quran itu apa aja, Pak? Di Al-Quran sudah dijelaskan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakina wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab. Artinya 8 golongan yang disebutkan Al-Quran itu yang berhak menerima zakat adalah orang-orang fakir, yang dikategorikan fakir, orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang miskin, orang kategori miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan tapi pekerjaannya hasilnya tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Ada yang orang musafir, ini sabil, ada yang banyak hutang juga termasuk orang yang berhak menerima zakat. Dari 8 golongan itu kami tersebar dengan berbagai program yang ada di Basnas. Yang zakat itu kita maksimalkan ke 8 yang berhak itu. Dari selain zakat itu infak, sedekah itu kita maksimalkan kepada ada bantuan untuk bencana, kemudian ada bantuan untuk pengobatan bagi masyarakat yang tidak mampu, kemudian pendampingan pada disabilitas gitu. Jadi kalau saya lihat mendengar ayat tadi, kayaknya yang paling ditekankan uang zakat itu kepada kebutuhan pangan, Pak ya. Soalnya kan targetnya itu langsung di fakir. Iya. Orang yang kesusahan makannya gitu. Iya. Nah kan kadang saya tuh agak ini, Pak, ketika orang meminta-minta, apakah itu termasuk? Apakah harus di tracking dulu? Soalnya itu kadang cukup meresahkan bagi anak-anak gitu. Sebenarnya kalau dilihat fenomena sekarang itu banyak orang yang bukan fakir, yang bukan kategori mustahik, banyak melakukan pekerjaan yang meminta-minta di jalan. Itu yang kalau di aturan pemerintah sendiri itu sudah melanggar. Kita dilarang untuk memberi. Tapi karena itu sulit untuk dihilangkan, mungkin kita hanya berikan penyadaran saja, sosialisasi kepada masyarakat bahwa uang Anda itu lebih aman kalau disalurkan ke badan resmi milik pemerintah. Karena pertanggungan jawabannya jelas. Di kami itu ada bentuk pelaporan keuangan namanya SIMBA, Sistem Informasi Manajemen. Itu bisa diakses langsung oleh umum. Artinya dana yang masuk ke Basnas kemudian diperuntukkan untuk apa saja itu bisa dilihat di SIMBA. Itu per orang bisa melihat di SIMBA itu. Selanjutnya kan kadang kita itu umpamanya anak-anak muda bingung itu. Pertama fungsi kita tahu, ada yang tidak tahu bahkan amil itu ada gitu, Pak. Amil zakat itu ada. Itu kan kayak mereka itu pertama zakatnya aja gak tahu, habis itu apalagi ambil zakatnya gitu, Pak. Bener-bener awam. Maka itu tugas menjadi PR kita bersama untuk terus mensosialisasikan apa itu Basnas, apa itu ambil zakat. Jadi kalau kita intent mensosialisasikan, alhamdulillah sudah banyak paham. Kami untuk memenuhi itu kami bekerja sama dengan segala pihak, termasuk kemarin kami mengadakan kegiatan
foto model semadura dengan Foto model itu? ya bekerja sama dengan make up artis itu. Alhamdulillah responnya masyarakat luar biasa. Dan itu penggalangan dananya nanti untuk di apa namanya? Untuk penyebaran infak dan sedekah dan zakat itu Pak ya? Ya. Dari situ ya? Orang yang ikut andil dalam peragaan itu, kemudian foto modelnya juga berinfak ke Basnas. Infak yang dikumpulkan tuh diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Alhamdulillah kemarin tuh bisa dikatakan sukses karena banyak dana yang terkumpul. Sampai berapa orang gitu Pak yang ikut? Kemarin modelnya 6 orang. Modelnya 6 tapi orang. yang ikut waktu belasan orang. Ada yang 60 orang. Ya, 60 orang. Itu dari ada seluruh Madura Pak ya? Di Madura, bahkan ada yang di luar Madura kemarin ikut andil. Oh, jangkauannya luas banget itu Pak untuk teman-teman foto gitu. Foto model ya. Artinya di samping bisa mengumpulkan dana, di sana bisa juga menampilkan kreativitas anak-anak Ya, muda. kreativitas anak-anak muda. Iya. Dan umpamanya strategi ini Pak, pendekatan ke anggaplah Muzaki baru. Ya. Muzaki baru kan itu terbilang mungkin umurnya 24 yang baru selesai kuliah. Itu gimana? Ya. Kami memang intent untuk silaturahmi ke pemerintah, ke dinas terkait, kemudian ke golongan orang-orang kaya. Kalau ke kalangan milenial kami intentnya di media sosial. Di media sosial. Di Basnas itu ada IG, ada Facebook, ada YouTube, ada kantor digital juga menampilkan program-program Basnas. Alhamdulillah sekarang sudah banyak kalangan muda yang mengenal Basnas. Iya. Apa Basnas itu? Kemarin kami kedatangan adik-adik SMPN 1 mewawancari kami. Oh gitu. Sebelumnya mereka tidak mengenal. Setelah kami sampaikan bahwa program Basnas banyak, termasuk pengentasan kemiskinan dan pengobatan orang-orang yang tidak mampu dan beasiswa untuk adik-adik. Alhamdulillah mereka baru tahu. Dan juga ada program di Basnas itu sekolah sedekah sampah. Gimana itu Pak? Ini artinya menarik. Adik-adik dituntut untuk mulai dini, mereka itu dilatih untuk menjaga kebersihan. Sampahnya dikumpulkan, kemudian kami sediakan tempat sampahnya. Dari tempat sampah kami kerjasama dengan pengepul. Dana dari penjualan itu jadi saldonya dikumpul ya. Dana itu nanti dikembalikan ke adik-adik sendiri, kemanfaatannya adik-adik di sekolah itu. Dan itu nanti kan umpamanya gimana beasiswa sekolah sedekah sampah. Sekolah sedekah sampah. Itu langsung ke sekolahan atau nanti ke individu bagi anak yang kurang mampu, Pak? Targetnya. Itu dipasarkan ke sekolah. Oh, dipasarkan langsung ke sekolahnya. Artinya kalau uang terkumpul disetorkan ke Basnas, keperluannya apa, sekolah itu kami salurkan kembali. Jadi lebih kepada kebutuhan, bisa membantu kebutuhan kantor ya. dari sekolah itu nanti Pak ya. Selain itu, saya pernah dengar kayak ada beasiswa dari Basnas. Basnas ada beasiswa yang dari tingkatan SMP, SMA itu rutin kami lakukan. Ada juga yang untuk adik-adik yang kuliah. Kita menyebutnya SKSS, satu keluarga, satu sarjana. Kami prioritaskan orang-orang tidak mampu yang di rumah itu tidak ada keluarga, tidak ada sarjana. Jadi itu memang yang mengusahakan sarjana, setidaknya satu gitu Pak. Nah, kemarin kami juga kerjasama dengan UINSA membangun kemitraan. Alhamdulillah kami mengirimkan 3 mahasiswa untuk sana. Sejauh ini Pak dari yang total penerima beasiswa di Basnas? Kalau di Basnas sudah ratusan sudah bukan puluhan lagi sudah jaraknya. Bagi saya itu kayak terbilang sangat bagus, soalnya kan baru. Seingat saya enggak 2015 saya pulang ke sini masih belum. Ya. Kami memang termasuk
pemberian beasiswa itu termasuk jangka panjang. Karena prediksi kami kalau adik-adik itu bisa kuliah, bisa menimba ilmu, tentu dia punya kemampuan yang lebih dari adik-adik yang tidak sekolah. Mungkin dari situ bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Bahkan mungkin bisa jadi nanti adik-adik itu bisa jadi musaki Iya, juga kami gitu, Pak. upayakan setiap adik-adik yang bantu beasiswanya, tolong sosialisasikan Basnas kepada masyarakat. Minimal ada apa istilahnya kalau sekarang membuat Flyer apa? iya, ada yang buat flyer, ada testimoni Testimoni dan sebagainya. Kalau kan tadi juga pengentasan kemiskinan, bagi saya kan itu kayak bisa apa namanya, mungkin membantu usaha gitu UMKM. Sejauh ini sudah berapa Pak yang UMKM? Yang dibantu Basnas sudah ratusan, hampir 500 sudah sekarang. Di Kabupaten Sampang. Di Kabupaten Sampang kami kemarin dapat kepercayaan dari Basnas RI untuk mengelola permodalan yang dikenal dengan Basnas Microfinance Desa BMD, yang kantornya sekarang ada di Peliang, kumpul dengan Radio Salsabila. Jadi itu nanti langsung ke desa. Sementara ini ada 3 kecamatan yang kami tasarufkan untuk mendapatkan modal usaha itu. Kalau ini aku belum tahu ya Pak. Maksudku, apakah Basnas itu juga nantinya bisa ke infrastruktur itu, apa nggak bisa Pak? Bisa. Bisa di Basnas juga ya ada. Ada pembangunan untuk musola yang ada RTLH itu, rumah tidak layak huni juga ada. Kami sudah puluhan membantu di Kabupaten Sampang yang rumahnya perlu dibedah. Kami dikenal dengan RTLH, rumah tidak layak huni. Alhamdulillah kalau tahun sekarang ini anggarannya sudah ada peningkatan. Tahun kemarin kami masih kisaran 15 juta, sekarang 20 juta. Untuk rumah layak huni. Iya. Sifatnya renovasi. Dari 20 juta itu kami kumpulkan tokoh setempat untuk membantu pembangunannya. Karena kalau zaman sekarang uang 20 juta sulit untuk bisa membangun. Setelah kami kumpulkan tokoh yang ada di sekitar situ, alhamdulillah ada yang bantu tenaganya, ada yang bantu makanannya, malah meningkatkan gotong royongnya. Artinya bantuan yang 20 juta itu setelah dilihat nanti hasilnya bisa kisaran ada yang sampai 300 juta, anggaran 300 juta. Kemarin kami yang bantu di penyintasian itu ada yang bantuan katanya sampai 500 juta ya. Di gotong royong dari masyarakat sekitar. Malah meningkatkan gotong royong dari luar biasa kecil itu Pak ya. Setelah disurvei dari Basnas Jawa Timur kan geleng-geleng kepala, masa ini 20 juta jadi rumah besar seperti itu. Hebat. Itu di daerah mana Pak? Sampang gitu ya? Iya. Saya memang segalanya tergantung dari teknik pengelolaan. Nah, kami panggil kepala desanya, setiap kami distribusikan bantuan, kami minimal ada perangkat desa yang mendampingi. Biasanya perangkat desa, kemudian ada perangkat kecamatan ikut mendampingi kami. Jadi artinya mereka biar ikut juga menjadi pengawas, kan bisa mengevaluasi hasil kerja dari bantuan yang kami berikan. Iya. Selanjutnya kayak apa namanya, kadang gitu Pak, teman-teman muda itu masih belum percaya sama Amil. Jadi kan banyak orang itu yang mau zakat langsung menzakatkan ke individunya langsung, tidak melewati Amil. Itu pemahaman yang perlu kita luruskan. Bahwa kalau kita zakat langsung kepada orang-orang, memang ini akan sulit untuk mengelola dana umat yang ada di masyarakat. Jadi diberikan langsung selesai. Kalau dikumpulkan dalam suatu lembaga rezeki, jadi pemanfaatannya lebih luas. Bisa digunakan untuk ini, untuk biaya sekolah, untuk pengobatan, untuk biaya modal usaha, untuk pendampingan disabilitas dan banyak hal lainnya.
Iya, jadi bagi saya itu kayak hal itu tidak literasi zakat tentang amil, kemudian bahkan mungkin Pak ya, kayak zakat tani. Zakat tani itu kadang saya lihatnya ketika umpamanya bahasa Maduranya kan beda tebesen. Dalam artian berarti di situ dijual ketika masih ditanam. Nah, pada saat itu saya yakin zakatnya kayak nggak dihitung gitu Pak. Iya. Itu gimana? Ya, makanya perlunya kita mensosialisasikan itu intinya. Kalau pertanian itu biasanya setelah panen baru dihitung zakatnya. Dihitung zakat. Iya. Beda dengan yang lain. Kalau zakat mal kan kita masih ngitung 1 tahun. Kalau kayak zakat emas, Nah, ya sama. Hitungannya 1 tahun, kalau sudah mencapai nisab baru dibayarkan zakatnya. dan bagi saya emas maksudnya bagaimana orang Madura itu menyiasati emas itu Pak, menurut saya menarik. Iya. Jadi kan itu kan 1 tahun kan, dan di situ kadang sudah mencapai jumlah zakat emasnya, tapi ketika dipakai kan gugur Pak. Jadi kita itu kadang kayak gitu, Diakali. diakali. Tapi kan hitungannya tetap setelah mencapai 1 tahun dihitung nisabnya. Termasuk yang hitungannya itu yang keseluruhan saja selama 1 tahun. Kalau diakali gitu ya tetap kewajibannya, karena itu proses-proses mengakali gitu. Itu kalau itu diteruskan itu bahaya, jadi gak zakat. Padahal zakat hukumnya wajib. Makanya kita dalam Al-Quran diperintahkan untuk meminta, bahasanya mengambil, bukan meminta. Min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa shalli alaihim. Artinya kita memang dilarang untuk meminta. Kita disuruh mengambil. Bahkan dulu di masanya Khalifah Abu Bakar, kalau ada sahabat yang tidak mau membayar zakat, diperangi. Saking pentingnya zakat. Soalnya menyangkut kayak kesejahteraan umat juga ya. Iya, sebab di sebagian harta kita itu ada hak-hak orang, Ada hak orang lain. miskin, orang miskin. Iya. Sebenarnya kalau saya pikir zakat kita itu hanya 2,5%, tidak begitu berat. Itu untuk zakat zakat mal. Ya, zakat mal. Nah, zakat penghasilan itu Pak. 2,5%. Itu sangat sedikit sekali, dan itu keberkahan yang didapatkan dari kalau kita telah laksanakan zakat itu luar biasa. Kalau di negara-negara yang mungkin notabene penganut agama Islamnya sedikit, itu kan cukup menerapkan pajak Pak. Kalau di Indonesia itu kan ada zakat, ada pajak gitu. Iya. Apa mungkin itu memang ada upaya ke arah situ, artinya zakat pengurang pajak. Tapi usulan yang dari Basnas ke pemerintah masih belum begitu direspon baik tentang zakat mengurangi pajak gitu. Jadi masih belum Pak. Iya. Tapi ke arah itu Pak, itu sudah ada sebenarnya. Jadi zakat menjadi pengurang pajak itu luar biasa kalau seandainya, artinya lebih meringankan kepada pengusaha. Pengusaha utamanya yang muslim Mbak, soalnya kan jadi dia sekaligus juga melunaskan membayar zakat sekaligus pajak gitu. Kalau dipikir-pikir memang sulit untuk diloloskan karena sebab akan mengurangi pendapatan pemerintah. Iya. Apalagi kondisinya sedang kayak gini Pak ya. Tidak. Jadi terakhir Pak, mungkin ada pesan untuk teman-teman agar bisa menunaikan zakat. Dan sekarang kan ini kita ngetik videonya di bulan Ramadan, ada kewajiban untuk menunaikan zakat fitrah juga gitu. Mungkin ada pesan-pesan untuk pemirsa. Bisa ke kamera itu. Ya, saya berpesan kepada semua masyarakat, marilah tunaikan kewajibannya untuk menunaikan zakatnya, zakat fitrah di bulan Ramadan ini, dan zakat-zakat yang lain.
Karena apa pentingnya zakat itu dalam upaya untuk mensejahterakan umat ini luar biasa. Alhamdulillah di Sampang ini sekarang sudah mulai kesadaran masyarakat tumbuh untuk membayarkan zakatnya ke Basnas. Karena kami memang tekankan kepada adik-adik tolong permudah pembayaran zakatnya masyarakat. Kalau di dinas kami sudah punya UPSEP di masing-masing dinas, artinya ada unit pengumpul zakat. Artinya dari sana sudah bisa langsung infak ke UPSEP-nya. Harusnya semakin mudah di membayarnya, semakin mungkin semoga semakin banyak. Untuk menambah pengumpulan kami memang bekerja sama dengan semua pihak, termasuk dalam platform Kita Bisa juga kami banyak platform-platform yang lain, yang penting menghasilkan uang dan pemanfaatannya untuk masyarakat. Di Basnas Sampang ini setiap bulan kami menyalurkan bantuan untuk infak fakir istilahnya. Nah, yang 400 sampai yang 600 diberikan kepada orang yang memang sudah tua, tidak ada yang menanggung biaya hidupnya, tidak bisa bekerja. Kalau masih bisa bekerja, kami upayakan dikasih modal usaha. Nah, prioritas kami itu pemberian untuk pemberdayaan ekonomi produktif. Mungkin satu lagi. Ya, sekali lagi kami sarankan jangan ragu untuk infak ataupun bersedekah atau bahkan berzakat ke Basnas. Lewat Amil. Kami memang dituntut untuk aman syar'i, aman regulasi, aman NKRI. Artinya apa yang kami lakukan ini dipertanggungjawabkan kepada Allah, dipertanggungjawabkan kepada negara, juga kepada undang-undang sudah diatur. Pelaporannya juga kami estafet dari Basnas langsung dilaporkan Basnas Provinsi, itu langsung ke Basnas RI. Jadi tiap bulan juga ke pemerintah kami melaporkan apa yang telah kami lakukan. Jadi mungkin ini Pak, ada kan Amil itu juga banyak disebutkan di Al-Quran. Saya takut orang-orang itu punya perspektif negatif gitu terhadap Amil. Ya. Mungkin ada pesan-pesan di situ juga Pak. Amil itu kalau saya bilang termasuk pahlawan. Pahlawan. Iya, karena mereka berani meluangkan waktunya untuk mengumpulkan dana umat, kemudian menyalurkannya kembali ke umat kembali. Dengan bayaran yang bukan tidak seberapa. Saya kasihan sebenarnya kalau melihat adik-adik itu, mereka kerja kadang-kadang siang malam, di saat yang lain libur, adik-adik gak libur. Lebih-lebih bulan Ramadan ini kami yang banyak itu memang persoalannya kalau di Madura itu bukan yang infak yang banyak, ya yang ngajukan bantuan ke Basnas itu. Ini yang malah kebalikannya Pak. Karena memang ya disadari memang di Sampang, karena memang secara data BPS Badan Pusat Statistik memang termasuk jumlah kemiskinannya yang paling banyak. Alhamdulillah Basnas dilibatkan oleh pemerintah, bahkan menjadi anggota TKPK, tim koordinasi ke pengentasan kemiskinan. Alhamdulillah apa yang dilakukan Basnas bisa mengurangi jumlah miskin. Yang menarik di Basnas Sampang ini, walaupun ada di kota paling miskin, tapi Basnas itu secara digital yang pertama ada untuk memudahkan surat menyurat, ada TTI-nya, tanda tangan elektronik di Basnas. Di Basnas kan pertama kali, mungkin di Basnas RI belum ada, di Sampang sudah. Dan juga pengumpulan di Basnas Sampang, walaupun dibilang kabupaten termiskin, ini sekarang sudah tahun kemarin 2024 sudah 7M. Target tahun 2025 ini 10M. Artinya kalau di wilayah Madura mungkin masih paling banyak. Kalau mungkin ini Pak ya, saya penasaran nih. Hitung-hitungannya kalau umpamanya masyarakat Sampang semuanya membayarkan zakat, itu kira-kira berapa? Ini luar biasa. Nah, kalau saya selama ini sekarang ini Basnas Sampang sudah tiap bulannya sudah kisaran 150 lebih sudah. Kalau semuanya sadar, pengusaha baik yang BUMN maupun BUMD, kemudian pengusaha lokal mau
infak atau zakatnya dikumpulkan kemarin ini luar biasa, sudah ratusan, Bisa ratusan M bahkan, Pak. bisa ratusan M. Prediksi kami di ASN saja itu kalau maksimal 300-an itu. Nah, selama ini di ASN Bang sih belum sesuai yang diinstruksikan Bupati. Kemudian kami sudah minta Pak Bupati untuk mengeluarkan instruksi bagaimana ASN itu berinfak ke Basnas. Alhamdulillah. Tapi tetap coba di. Iya, alhamdulillah sekarang ada peningkatan setelah melalui evaluasi dari surat Pak Bupati itu, alhamdulillah sebanyak ada peningkatan infak dari ASN. Ya, kayaknya cukup itu dulu Pak Ya. Rauf. Terima kasih atas waktunya. Dan saya Habibur Rahman. Terima kasih. Sampai jumpa di Z-Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.